Terus rata-rata yang datang ini apakah daerah di sekitar sini atau memang ada dari luar daerah? Yang lebih banyak ternyata dari Riau ternyata Pak. Dari Riau? Iya, malah dari Riau, dari Pasaman, dari Padang, dari Sijunjung. Ya, malah ya. itu yang lebih banyak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast kami Satria Berkabar. Kali ini kita berada di Tanah Sirah. Dia bersebelah ya? Ya, Tanah Sirah. Dia. Ada tanah yang sirah. Tanahnya kuning merah. sebenarnya Pak. Itu mau merah. Merah. Kalau di cahaya malam-malam. Apalagi duduk di Sikona. Mau merahnya. Ya. Aku sama Pak Sukra Maulana, salah seorang pengelola yang ada di kawasan gue dengan 4 orang teman beliau lainnya. Telah difungsikan tempat ini tidak hanya sekedar untuk camping, tapi juga rekreasi keluarga. Namun memang harus punya fisik yang lumayan fit untuk mendaki ke sini karena memang kendaraan roda 4 belum bisa ke lokasi, ya. Baru bisa kendaraan roda 2 saja. Ya, Pak. Dan bisa diparkir nanti di seputaran sini, insya Allah aman, dan malamnya juga akan di portal di kawasan ini. Jadi pilihan yang bijak memang jika ke Agam Anda memilih lokasi ini. Kita berada di ruas jalan antara Padang Luar menuju Matu ataupun Meninjau, dan kita bisa menikmati suasana di sini dan bisa request mau menu lokal ya, juga bisa. tersedia. Nanti kita akan keliling-keliling dengan Pak Sukra di kawasan ini melihat lokasi campingnya juga sebagai informasi untuk Anda dari Agam Pesunan Beragam. Oke. Jadi ini salah satu jalan menuju lokasi Camping ground Tanah Sirah, ya. Dan memanfaatkan bahan-bahan bekas. Oh, bahan bekas. Ya, bahan bekas. Oh, jadi mengurangi limbah lah Pak. Oh iya iya. Saya pikir tadi kendaraan yang parkir di sini nyumbang satu ban itu, bukan ya? Nah, Ya, oke. Kita jadi lanjut. kami kumpulin limbah-limbah ban Ya. menjadi positif. Kita sampai di pinggang lokasi camping ground Tanah Sirah ini. Disediakan oleh pengelolanya berupa tempat duduk karena memang ini lokus yang tepat. Dari sini kita bisa melihat langsung view yang nan indah. Di mana aja nih Pak Sukra nih? Di ini daerahnya Sungai Landia Pak. Sungai Landia ya. Sungai Landia ke bawah. Oke. Nah. Itu terus jalan ke Palopo kali ya? Itu jalan ke Meninjau Pak. Oh, ke Meninjau. Daerah ya. Kecamatan Matu ya. Ya. Nah, itu jalan ke Meninjau. Daerahnya titik pas di pantai. Ya ya. Oke. Oke, yang ini ranah ya. Ranah di situ Pak. Oh, ranah. Di belakang. Ya. Lagi-lagi saya pura-pura nggak tahu gitu. Baik, itu ada anak-anaknya kuat untuk mendaki ke sini, luar biasa. Ya. Nih, sudah terbiasa udaranya Pak. segar ya, sangat segar. Baik, kita lanjut lagi Pak Sukra. Siap. Oke. Siap Pak. Dengan Pak Sukra yang nemani luar biasa energinya. Jadi udah berapa lama lokasi kita ini Pak Sukra? Kami kalau dari awal mulai menggarap Pak, lebih kurang 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Artinya mempersiapkan tempat ini. Iya, dari nol. Dari nol. Dari nol 2 tahun. Dan Oke. dulunya ini hutan Pak. Hutan. Memang Berarti, hutan. Space yang tepat orang melakukan camping seperti Ya. ini belum ada. Belum datar seperti ini. Belum. Ya? Didatarin seperti ini, didatarin. Pakai cangkul. Akhirnya alhamdulillah baru tercapai seperti ini. Sebelah sini ya. Dan pengunjung mulai datang dari bulan Februari Pak. Tahun ini. Oke. Terus pengunjung datang melalui media promosi atau bagaimana? Lebih banyak media sosial sebetulnya. Media sosial ya, Sangat diinformasikan pengaruh. kita punya ini ya. Iya. Terus rata-rata yang datang ini apakah daerah di sekitar sini atau memang ada dari luar daerah? Yang lebih banyak ternyata dari Riau ternyata Pak. Dari Riau. Iya, malah dari Riau, dari Pasaman,
dari Padang, dari Sijunjung. Ya, Malah ya. itu yang lebih banyak. Ya, ya. Nah, mereka datang dalam konteks perorangan, lalu ketemu dengan yang lain di sini, atau mereka satu komunitas, atau hanya satu keluarga, kemudian ada keluarga lain, atau bagaimana ini Pak? Rata-rata itu memang komunitas, Pak. Komunitas. Ya? Komunitas, ada komunitas, dan itu nanti dia saling apa ya, Mbak? Contohnya ada dia camping di sini, nanti dia menyebar di media sosial, akhirnya nanti datang lagi ada rombongan berikutnya, ada rombongan berikutnya. Keluarga juga banyak juga, tapi memang lebih banyak orang dari luar Agam. Ya, ya. Mungkin karena faktor udara ya, karena di sini dingin dan orang Riau rata-rata bercerita, wah udaranya enak di sini. Akhirnya mereka datang lagi. Nah, ternyata Riau salah satu segmentasi pasar kita yang bagus ya, sangat untuk bagus, wisata di Agam ini. Ya. Karena memang posisi kita berada di gerbang ya, menuju Kota Bukit Tinggi, orang masuk Agam dulu. Ya. Nah, dari situ kita nanti orang akan tahu apa aja di seputaran sini kan begitu. Nah, pernah nggak mengalami Pak Sukra ketika sudah viral, kemudian orang datang sehingga tidak kebagian tempat? Ada juga seperti itu? Iya, ada kasus semalam, memang tidak kebagian tempat. Memang salah satu permasalahannya fasilitas kami yang memang belum lengkap ya. Udah berapa unit sekarang untuk sekarang tenda kami ada 5 unit baru Pak. 5 unit. Ada matras 16, tenda 5 unit. Baru itu yang bisa kami siapin. Kalau dia datang ternyata bawa peralatan sendiri juga boleh kan? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Oke, terus apa aja fasilitas yang kita siapkan di sini selain tenda matras tadi? Fasilitas umum, musola ada, Ya. WC ada, dan sekarang lagi pengerjaan WC dan musola baru di titik yang di puncak ini Pak. Ada pembangunan, tapi masih proses pembangunan Pak. Air tidak masalah ya? Air tidak masalah. Terus kalau mereka ke sini, tentu mereka juga membutuhkan asupan makanan. Ya, ya. Betul. Apakah mereka seperti bercamping masa lampau, memasak pakai tungku atau bagaimana? Ada. Itu memang kami alami, ya namanya orang camping macam-macam Pak. Ya, ada yang contohnya malam minggu kemarin itu dia bawa magicom, dia bawa air, semuanya dia bawa. Kami hanya menyediakan listrik. Listrik nyampe ke puncak Pak. Oh sini ya. PLN. Bisa, ini ya? PLN di sini. Mantap. Dan ada juga yang dia request ke kami, bisa nggak kami dibikinin masak nasi, sarapannya. Tapi kami pengennya makanan kampung sini. Dan rata-rata orang tuh pasti minta makanan lokal. Dia tidak mau makan nasi bungkus. Jadi nanti biasanya kami suruh ibu-ibu yang di sekitar daerah sini. Umpamanya ini ada Bu 25 orang, ini ada 30 pisang orang. apuih boleh bisa tuh? Bisa Pak. Jagung apuih? Jagung, semalam pakai jagung di situ. Dan memang rata-rata orang tuh pesan makanan lokal. Dia tidak mau nasi bungkus. Itu Pak Sukra dan teman-teman juga ya mengelola itu, atau ada pihak lain yang membantu? Itu pihak lain. Jadi kami mendayakan masyarakat di sekeliling sini Pak. Jadi kami berharap ada dampak ekonomi untuk masyarakat di sekeliling. Dan ternyata itu memberikan efek ya. Sangat memberikan efek Pak. Ya. Dan kemudian tentu rasa memiliki akan semakin tinggi terhadap Otomatis. Bagaimana menjaga ini. Ya, kan? otomatis. Karena ini jadi sumber mata pencarian baru, pendapatan masyarakat sekitar sini. Ada satu lagi yang tidak kami sadari sebetulnya. Apa itu Pak Sukra? Dulu daerah ini Pak, ini memang tidak dipakai masyarakat. Bukan tidak dipakai dalam artian karena diolah, tidak diolah. Ini dari tahun 80 tidak pernah dipakai jadi pertanian. Sampai ke ujung di situ Pak. Karena apa itu? Ya mungkin akses ya, akses dan jalan, mungkin ya jadi hutan. Di luar pikiran kami, setelah kami melakukan ini dan ini sudah terbuka dan ini jadi terang dan kami tinggal di sini, ternyata masyarakat sangat antusias. Kami buka ini, alasannya satu, dia bisa bertani lagi. Oh iya. Dia bisa buka lahan baru lagi Dapat karena kawan dia ada kawan, dia tidak takut lagi. Dia merasa aman gitu Pak. Iya. Jadi tidak hanya sektor pariwisata, berarti ada berkembang. Tadi ada soal produk rumah tangga ya, makanan dan minuman. Dan juga ada selama ini masyarakat yang tidak menggarap
tapi tidak bergerak di sektor pariwisata juga Ya. ikut bersama-sama termotivasi untuk mengelola kawasan ini. Itu luar biasa. Terus kalau boleh bercerita, mungkin karena ini kan media kita nanti akan ditonton banyak orang. Yap. Itu perlu juga kita informasikan selain tadi tenda, matras, apalagi dari sisi atraksinya yang Pak Sukra siapkan di sini. Oh ya, untuk sementara kami baru selesai bangun ini Pak, Flying Fox. Oh ya, ada Ya, Flying Fox. Fox dari Oke. situ sampai ke ujung situ Pak. Udah bisa dicoba belum? Udah Oh, bisa. oke. Udah 3 minggu Pak. Udah 3 minggu Jadi ya. panjangnya 90 meter. 90 meter. 90 meter. Oke. Yang naik ditanya dulu berat badannya berapa? Ya, ditanya berat badan dan mungkin apa ya, ada bawaan penyakit atau apa, Oh, karena iya, kami iya. tidak ingin Terjadi terjadi sesuatu yang hal tidak ya. ingin ya. Dan memang safety kawan-kawan di sini yang menjadi operator itu dilatih. Oh, dilatih. Seminggu dilatih Oh ya. oleh yang apanya? Yang penyedia peralatan. Penyedia juga. peralatan. Dilatih. Ya, satu positifnya Pak. Jadi kawan-kawan jadi paham dengan Ya, betul betul. sistem pengamanan. Betul. Dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru. Nah, apalagi yang lain? Ada lagi yang lain? Next ya. Setelah ini ya. Nextnya, alhamdulillah karena kami buka di sini di luar Flying Fox udah ada 2 lagi yang ingin berinvestasi di sini. Salah satunya yang apa Pak? Yang motor roda 4 tuh Pak. Oh, ATV ya, apa ya, namanya? betul. Itu masuk ke dalam. Hmm. Dia kemarin udah datang 3 kali dan dia siap menaruh motornya di sini 5 buah. Oh, entah. Nah, rencananya ke dalam Pak. Kapan bisa dimulai? Sebetulnya menunggu kami. Oke. Kami kemarin minta izin menunggu sebentar ke Flying Fox. Hmm. Kata kami kalau udah selesai Flying Fox, udah nanti bisa datang ke sini lagi, kita Ya. bikin perjanjian-perjanjian. Terus ada kemarin teman dari Pekanbaru, dia sebetulnya orang sini juga Pak. Ya. Karena kepedulian dengan kampungnya sendiri, dia melihat kampungnya ada sesuatu. Tapi selama ini sepertinya dia merasa bingung ya, apa ya. Kebetulan ketemu dengan kami, ya mungkin sedikit dengan orang yang tepat lah. Ya, betul. Dan sekarang lagi berbuat. Dia mau bikin kayak cottage Pak. Ya. Ya kalau homestay saya nggak berani sebutnya homestay, tapi cottage. Ya. Karena di sini udah ada kemarin ada 3 cottage, 3 di bawah nanti ada 1 rumah pohon. Dan ada kafe kecil khusus bagi tamu-tamu Kita sini. Ya. Dan dia lebih kurang menanam 1 M, setengah M, Setengah miliar. setengah miliar. Itu kan ada perputaran uang di sini. Ya. Dan pekerjaannya orang sini Pak. Oke. Nah, itu berarti ada tidak hanya soal peluang kerja ya, Iya, Pak. Penggerakan ekonomi skala mikro di sini, tapi juga akan berkembang dalam bentuk investasi dari kalangan termasuk malah perantau kita yang ada Ya, selama perantau di kita sini. sendiri. Dan ini tentu saja luar biasa ya, artinya ini sebuah model mungkin barangkali yang akan menjadi inspirasi juga bagi tempat lain. Iya Pak. Kalau rasionya beragam Pak Sukra, sekali datang gua apakah tenda awak membayi ya, atau hitungannya masuk? Kalau camping Pak, itu per orang Pak. Per orang? 20.000 per orang. 20.000 per Ya. orang, 1 malam itu. Satu malam, ya 1 malam. Jadi kalau tenda itu biasanya kami yang muatan 4 orang itu 75.000. Ya, ini isi berapa? Yang di atas itu isi 4 Pak. Isi 4. Ya kalau ini di bawah 2. 2. Ya. Ini lebih besar lagi. 4/5 biasanya kalau orang-orang camping di sana. Tapi kalau yang di atas itu 4 Pak. Bisa muat 4 ya? Bisa muat 4. Karena matrasnya 3 di dalam. Oh. Tapi tidak lipat kaki kan? Enggak. Karena udah ada standarnya. Iya, iya. Kecuali kalau orangnya di luar itu ya. Iya, lebih daripada Lebih. kondisi normal gitu Iya, ya. Indonesianya. Ya, seperti kameramen kita Pak Ivan. Kameramen kita Pak Ivan. Ya. Itu mungkin barangkali hari ini kita bercerita. Ada Sunday sedikit lagi Healing. Pak. Silakan. Saya lupa. Pak Kami Sukra. di bawah Ya. ada menanam stroberi. Oh, Tapi sekarang memang baru 80 apa Pak? Karung. Dan nantinya akan dikembangin ke bawah.
Oh, Itu memang khusus untuk pengunjung. sudah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh. Jadi Tapi dari belum bisa dipanen. udah dipanen. Tapi rata-rata yang manen pengunjung yang camping atau anak-anak yang main-main ke sini, kami silakan ambil tapi dengan syarat yang udah matang. Nanti kita bisa lihat situ. Bisa. Terus ada satu lagi yang mau Ya. kami bikin di sini, kopi. Kopi. Jadi konsepnya kopi pagar, Pak. Ya, ya. Jadi kopi pagar tuh menjadi pagar Kopinya. batas wilayah, Mhm. tapi nanti jaraknya hanya 70 sampai 60 cm Ya, per batang. ya, Nanti dia menjadi dipotong. ya. Jadi ini menjadi pagar dan menjadi kami bisa memproduksi juga. Ya, Nanti ya. insya Allah kedepannya kopinya nanti hasil di sini Ya. dan kami roasting juga di Roasting sini. sendiri, Dan ya. kami jual nanti ada Ya. berbentuk kemasan. Itu ke depan. Dan satu hal mungkin kalau itu terwujud di seputar sini, kopi begitu sedemikian rupa. Yang bangun pagi ini badannya bau kopi semua. Karena aroma kopinya nempel Iya. gitu ya. Luar biasa nanti ini. Semoga tercapai, Pak. Amin, amin. Kami turut mendoakan. Amin. Oke, sampai di situ dulu ya Pak Oke, Sukra. Pak, makasih. Kita tunggu edisi berikutnya dengan apa yang beliau rencanakan tadi terkait dengan kalau Flying Fox sudah akan ada lagi atraksi wisata berupa ATV tadi yang beliau sampaikan. Kemudian akan develop lagi dengan ada tempat penginapan ya, karena memang tenda juga ada. Tentu saja ada segmentasinya juga yang demikian ya. Ada kafe juga yang akan beliau sampaikan. Dan tadi beliau juga cerita soal kebun strawberry, nanti kita akan lihat ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dan mohon maaf segala kekurangan. Sampai jumpa di podcast Satria Berkabar edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam and bye.